Jadi perusakannya itu tidak hanya pada sumber batu bara yang asalnya ini, tapi kemudian di tempat yang baru, elemen di dalam mobil listrik tadi, nikel, tembaga dan lain Iya. sebagainya tadi, ini kerusakannya kan bertubi-tubi gitu ya, di tempat asalnya merusak, di sini merusak. Ya ini nanti kita Ini bicara masalah transisi soal ya. keadilan juga ini nanti gitu loh. Wilayah-wilayah yang terutama penyumbang bahan baku energi itu sebenarnya tidak menerima kemewahan. Yang perlu diperiksa itu sebenarnya adalah kemiskinan yang dihadapi oleh masyarakat yang menjadi wilayah-wilayah terdampak dari industri ekstraktif. Saat ini energi listrik kita berlebih ya. Jadi dari berita yang saya baca, PLN mengalami kerugian karena sudah kontrak dengan perusahaan-perusahaan pembangkit listrik swasta, dan itu kelebihan, jadi harus membayar kelebihan tersebut per KWH-nya. Dan itu belum optimal digunakan. Itu sama serupa seperti yang dikatakan oleh Pak Luhut Panjaitan kemarin di pembukaan B20. Indonesia memiliki ketersediaan listrik dan juga rencana untuk membangun pembangkit-pembangkit listrik baru, sehingga investor tidak perlu khawatir untuk energi listrik. Nah, yang unik adalah tadi dikatakan pakai apa ya ini pembangkitnya ini ya. Kita perlu tahu pembangkit listrik itu Indonesia itu banyak, kita selalu dengar batu bara. Benarkah batu bara dibandingkan dengan energi listrik atau bahkan dengan energi yang terbarukan, berapa persen sih yang kita gunakan? Pembauran untuk batu bara itu kalau tidak salah sekitar 62%, 62, sekian gitu ya. Untuk yang lainnya itu sepertinya gas itu sekitar 12% gitu ya. Yang lainnya mungkin dari energi fosil yang lain. Nah, itu juga yang agak lucu gitu ya. Jadi PLN menyampaikan di Jawa saja itu surplus 40% gitu, belum terserap. Sedangkan di beberapa daerah di Indonesia itu masih mengalami pemadaman listrik. Ya ini nanti kita Ini bicara masalah transisi soal ya. keadilan juga ini nanti gitu loh. Wilayah-wilayah yang terutama penyumbang bahan baku energi itu sebenarnya tidak menerima kemewahan seperti di tempat kita, terutama di Jawa misalnya kayak gitu yang luar biasa mewah, nggak ada pemadaman listrik. Pemerintah mau berencana mengeluarkan kebijakan kompor listrik karena saking banyaknya energi listrik yang tidak terserap. Ya, ya itu karena ada surplus tadi itu sebenarnya. Serapnya di mana? Orang suruh pasang AC, orang jadi boros gitu loh. Iya. Sehari yang tidak dibutuhkan jadi dibutuhkan. Ya ini agak aneh. Menurut saya sih melihat ya ini dagang saja ketika batu baranya sudah misalnya sumber energinya itu diproduksi ya sudah diproduksi terserap gitu saja diproduksi meskipun terbuang. Jadi enggak apa ya. Ya ini kan kekeliruan perencanaan sebenarnya. Kita butuhnya 60%, kenapa dikasih sampai dengan 100%? Ini kan buang-buang. Dibuka Dan itu investasi ya masih sedemikian rupa yang kemudian pemerintah harus membayarnya. ya makanya Ada ini kita kontrak. ini cerita lucu gitu loh, pemborosan duit. Itu yang dipakai bayar kan duitnya warga juga, duit Ya, APBN APBN. gitu loh. Itu kita itu mensubsidi industri itu enggak kurang-kurang kan sebenarnya. Bahkan di tempat-tempat misalnya di ujung Jawa Timur ini misalnya di wilayah Probolinggo itu masih dibangun instalasi ini pembangkitan listrik lagi gitu terus menerus begitu di wilayah. Sebenarnya pertanyaannya untuk apa gitu? Mas Catur, listrik itu menjadi ciri khas dari manusia modern. Jadi kalau suatu daerah sudah teraliri listrik semuanya menggunakan peralatan elektronik, bisa dikatakan daerah tersebut maju dibandingkan yang masih belum ada teraliri listrik. Tapi boleh tahu, listrik ini sebenarnya juga mengandung risiko gitu ya. Boleh menceritakan bagaimana supply chain daripada listrik tersebut? Listrik ini kalau di kita itu lebih banyak memang masih dari fosil gitu ya. Baik itu batu bara, minyak, Diesel. lalu kemudian juga gas gitu ya. Jadi kalau untuk batu baranya itu lebih dari 60%, lalu kemudian gasnya itu lebih dari 10%, sekitar 12-an. Air ya kemudian juga Yang bendungan. lain-lainnya itu sumber energi yang lain. Nah, kalau kita periksa misalnya untuk batu bara gitu ya, kita itu lebih condongnya kan kemudian membongkar batu Betul. bara kita gitu loh. Kita lihat wilayah-wilayah yang dibongkar itu sebenarnya wilayah-wilayah kelola masyarakat gitu. Kalau di Kalimantan itu ya masyarakat.
baik di perkotaan di Samarinda maupun di wilayah-wilayah pelosoknya gitu, bahkan sampai ke utara, misalnya di Kalimantan Utara di Malino itu sampai hari ini masih terus dibongkar gitu ya untuk mencukupi kebutuhan batu bara. Saya punya pengalaman melihat kawasan kawan-kawan Dayak itu di Malinau itu ketika ada aktivitas pertambangan batu bara di wilayah itu, wilayah mereka itu tidak dibongkar secara langsung tapi menjadi tutupan gitu. Jadi direklamasi dari kupasan bagian atas gitu, bagian atas gunung dipotong, nutup. Itu saja mereka kehilangan sumber air sudah. Sehingga dulu air sungai di sekitar itu masih jernih, tidak lagi jernih, lalu kemudian sumber air bersihnya kemudian hilang. Dan ada satu desa itu yang bergantung airnya itu dari air hujan dan kiriman perusahaan gitu, tangki yang 1 minggu bisa datang 1 atau 2 kali gitu aja. Dari itu, dan airnya juga tidak bersih. Ironis ya, hanya berasal dari tangki yang didatangkan dari perusahaan tersebut. Mereka sangat bergantung kebutuhan air bersihnya dari itu. Jadi berarti kemudian airnya tidak bisa dikonsumsi atau tidak ada? Air yang dikonsumsi itu sepertinya air hujan atau air saya tidak tahu airnya dari mana gitu ya. Mereka mendapatkan air yang sumber air bersih itu. Tapi di beberapa tempat di gunung itu memang masih ada air bersih. Tapi yang perlu dilihat ini adalah kerusakan yang diakibatkan dari bahan untuk menghasilkan energi ini, itu menghancurkan banyak sumber kehidupan bagi masyarakat. Kalau sumber kehidupannya dihilangkan seperti itu, ini sebenarnya kan kita sedang membicarakan mengenai kontribusi industri ini, bukan pada kesejahteraan, bukan pada peningkatan ekonomi. Yang perlu diperiksa itu sebenarnya adalah kemiskinan yang dihadapi oleh masyarakat yang menjadi wilayah-wilayah terdampak dari industri ekstraktif fosil ini. Itu. Nah, batu bara sampai dengan sekarang memang masih menjadi primadona di mana-mana, kemudian tetap ekspor kemudian ya. Ekspornya memang masih terus menerus, dan kebutuhan itu mungkin sekarang dihadapi oleh negara-negara Eropa gitu ya, karena ada krisis di Eropa. Kalau kita bicara mengenai batu bara sebagai bahan baku energi untuk menggerakkan pembangkitan untuk listrik ini, saya teringat tahun 50-an itu Batan kalau tidak salah itu pernah mengembangkan satu riset mengenai pembangkitan model kincir angin tenaga bayu misalnya. Ya, saya tidak mendapati itu dalam perjalanannya itu terus dikembangkan gitu ya. Hingga baru-baru ini ada di beberapa, misalnya di Sidrap dan sebagainya, dan itu pun asing gitu yang mengembangkan, tidak permodelan yang dikembangkan waktu itu tahun 50-an atau bahkan sekarang. Misalnya inovasinya seperti apa sih peneliti-peneliti di Indonesia untuk mengembangkan itu. Potensinya banyak tapi tidak dikembangkan. Nah, saya kira kemungkinan karena untuk mendapatkan batu bara itu bisa dilakukan dengan mudah. Ya, ekstraksinya dilakukan proses yang paling mudah. Karena kemudahan itulah gitu ya. Maka kemudian harga yang misalnya dibebankan PLN kepada konsumen itu kan jadinya hanya 1.375, murah gitu ya, daripada kalau misalnya kita menginvestasikan untuk pembangkitan sendiri misalnya gitu. Itu pasti lebih mahal. Nah, kemungkinan karena ya semudah itu gitu. Dan ini kalau kawan-kawan kita melihatnya, ini kan kerusakan yang ditimbulkan itu tidak ada tanggung jawabnya misalnya. Jadi kemudahan-kemudahan inilah yang sebenarnya yang akan memurahkan itu. Dan trennya ke depan dengan situasi yang sekarang, misalnya kita mendorongkan kendaraan listrik, kebutuhan energinya pasti akan bertambah. Kendaraan listrik selalu dipromosikan sebagai energi yang bersih, bebas polusi, bebas kebisingan kan gitu ya. Jadi kalau kemudian kita kaitkan dengan rantai pasok listrik tersebut, sepertinya kita perlu mengkalkulasi lagi gitu ya. Apakah sebenarnya ini bersih atau tidak gitu? Ya, yang punya kemewahan untuk berpindah atau tertarik untuk ke bahan bakar kendaraan listrik, saya kira perlu berpikir ulang terkait dengan dari mana mobil listrik itu diproduksi gitu, atau bagaimana rantainya mobil listrik itu bisa dikendarai oleh mereka gitu. Jadi yang pertama misalnya kalau kita lihat mobil listrik itu sepertinya tidak didesain juga oleh orang-orang Indonesia begitu ya, sehingga mungkin di dalam komponen dalam mobil listrik tersebut mungkin kita membicarakan hal yang lain gitu ya, tapi kita tidak punya andil di situ sama sekali bahkan misalnya.
sumber energinya itu pasti membutuhkan komponen-komponen nanti misalnya itu yang dari dalam negeri misalnya. Dari Iya. dalam negeri yang mana misalnya? Ada plastiknya, ada karetnya, ada yang lain-lain Iya. terutama untuk penyimpanan. Nah, penyimpanan itu Baterai. membutuhkan baterai gitu ya. Nah, baterai itu mungkin yang paling sedang dipromosikan itu dari nikel gitu loh. Nah, ini akan berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang mungkin mempercepat pembongkaran wilayah-wilayah yang mengandung potensi nikel. Apalagi Di Indonesia Timur. melihat potensi ini sebagai cadangan nikel terbesar di seluruh dunia. Nah, itu dia itu. Nah, itu yang kemudian menjadi dipromosikan untuk mempercepat peralihan menjadi mobil listrik. Tapi peralihan ini konsekuensinya adalah pembongkaran untuk bahan-bahan material ini, nikel misalnya atau tembaga, perak, itu membutuhkan smelter. Nah, smelter ini hanya bisa digerakkan kalau ada sumber energi listrik, gitu ya. Smelter ini gitu untuk industri ini tadi. Nah, itu dari mana? Ya batu bara lagi. Berarti saya bisa menyimpulkan untuk produksi batu bara tersebut juga industri ini membutuhkan listrik yang berasal dari batu bara sendiri. Iya. Batu bara sendiri juga mempunyai dampak lingkungan, contohnya tadi kebutuhan air bersih. Betul. Terus kemudian juga logam berat ya yang terkandung dari ekstraksi tersebut. Jadi perusakannya itu tidak hanya pada sumber batu bara yang asalnya ini, tapi kemudian di tempat yang baru penghasil ikutannya tadi itu, ya. Elemen di dalam mobil listrik tadi, nikel, tembaga dan lain ya. sebagainya tadi, itu menambah lagi beban. Sudah membongkar wilayah yang di sini, ya pasti akan mempengaruhi kawasan, mempengaruhi lingkungan, mempengaruhi kehidupan masyarakat yang ada di wilayah itu. Ini kerusakannya kan bertubi-tubi gitu ya, di tempat asalnya merusak, di sini merusak, bahkan mungkin bisa jadi di tempat energi itu digunakan. Pembuangan daripada baterai sendiri itu kan kemudian gitu, ya. Pasca penggunaan yang punya umur ini, itu juga punya dampak yang belum kita tahu sampai seperti apa rencana pengelolaannya. Jadi itulah yang kemudian beberapa aktivis mengatakan bahwa kita perlu menimbang kembali mobil listrik ini bukan karena itu bagian dari gaya hidup barat, kan gitu ya, dengan mobil listrik atau kan gitu bisa ya. dibilang kan sekarang mobil listrik itu ini gaya hidup hijau misalnya gitu untuk memperbaiki krisis iklim. Ini kan ketololannya luar biasa kalau kita tahu rantai ini gitu ya. Jadi sebenarnya untuk beralih ke mobil listrik itu sebenarnya kontribusi pada kerusakan lingkungannya itu seluar biasa ini gitu loh. Jadi bagaimana lebih berlipat ya dibandingkan daripada ngomongin misalnya energi fosil ini berapa sih karbon yang dibakar misalnya kayak gitu, misalnya bahan bakar gas ini gitu ya, itu kan karbonnya gitu. Meskipun itu sendiri punya masalah karena apa, penggunaan mobil kendaraan pribadi daripada misalnya angkutan massal ini lebih makin kesini makin meningkat gitu. Nah, tapi kalau kita melihat kerusakannya seperti ini ya, apakah kita mau gitu mengubah serta-merta mengubah itu gitu loh. Sumbangsi kita seberapa besar sebenarnya terhadap pemiskinan, ya mungkin bisa jadi kematian anak-anak di wilayah lubang tambang, atau misalnya pemiskinan di wilayah-wilayah baru, pertambangan nikel, pertambangan misalnya rare earth dan lain sebagainya. At least kalau bagi saya, kalau itu memang dari keempat pilihan ya energi tadi itu sama aja, berarti kan slogan yang selalu kita dengungkan bahwa ini energi bersih, terbarukan, sustainable dengan transportasi mobil listrik ini kan tidak berhasil sebenarnya. Ya kalau hitung-hitungannya soal karbon sebenarnya ya kita kan punya cara begitu ya untuk bisa menekan jumlah karbon yang dibuang, atau dari polusi kendaraan itu misalnya meningkatkan sekarang kita meningkatkan oktan dan lain sebagainya sehingga lebih efisien, sehingga konsumsinya lebih sedikit misalnya kayak gitu-gitu, lebih tidak boros, macam-macam itu teknologi yang bisa digunakan. Tapi ada cara untuk mengurangi itu semuanya gitu, penggunaan sumber energi itu agar tidak mencemari lebih banyak gitu. Cuman kalau kita mau membandingkan dengan energi fosil yang lain misalnya batu bara tadi untuk menghasilkan listrik, ini ya sepertinya nggak bisa dibandingkan gitu. Agak susah membandingkan karena itu tadi gitu, rantainya sedemikian luar biasa. Satunya hanya misalnya membongkar dalam bentuk drilling misalnya untuk minyak, gas dan diesel, yang lainnya membongkar satu kawasan tertentu gitu. Jadi seperti itu sih. Kita makan tempe seolah-olah makanan lokal. Makanan lokal dari mana? Kedelainya itu impor semua gitu loh.